Box to Box Media Network. Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang gimana caranya bisa sukses di usia muda. Nah, ini jadi pertanyaan yang ada dalam di pikiran saya ketika saya masih SMA gitu ya. Saya mau kuliah, saya selalu bertanya gimana caranya biar bisa sukses nih di usia muda. Ketika saya kuliah, saya bisa berhasil, saya bisa mencapai berbagai macam goal-goal saya seperti itu. Dari pertanyaan tadi, itu membawa saya ke berbagai macam buku, berbagai macam training, dan ada satu prinsip yang sangat-sangat inspiratif, yang sangat-sangat mind-blowing gitu ya untuk saya, dan akhirnya saya terapkan, dan itu bisa membuat saya mencapai berbagai macam goal saya di usia muda. Dan cara ini saya pelajari dari Tony Robbins, seorang pelatih sukses nomor 1 di dunia, dari bukunya Unlimited Power dan juga Awaken the Giant Within. Jadi cara untuk sukses paling cepat, atau kalau dalam konteks ini adalah di usia muda ya, masih muda dan kita ingin sukses, itu caranya adalah dengan satu yang namanya modeling. Nah, model itu kalau di Indonesia ibaratnya ya kita meniru ya, mencontoh atau nyontek gitu ya. Nyontek apa yang sudah dilakukan. Nah, kita pun akhirnya bisa mencapai kurang lebih hal yang sama dengan cara mencontek seperti itu. Kalau di bisnis, mencontek atau melihat gitu ya, melihat, belajar dari orang lain, modeling seperti itu namanya benchmarking ya. Benchmarking, kita melihat bagaimana kita mengelola perusahaan misalnya dibandingkan dengan perusahaan lain. Gimana kita melakukan produksi misalnya, kita bandingkan dengan yang lain. Kalau kita melakukan marketing, gimana kita melihat dari kompetitor melakukan marketing. Misalnya seperti itu. Nah, tapi ketika kita sekolah, tentu prinsipnya berbeda gitu ya. Prinsipnya adalah kita nggak boleh nyontek gitu ya. Nggak boleh nyontek, akhirnya banyak yang menggeneralisasi. Oh, saya berarti nggak boleh nyontek. Pokoknya saya harus ngelakuin semuanya sendiri gitu. Padahal nothing new under the sun gitu. Kita nggak ada yang baru gitu di bawah matahari. Semua pasti udah ada yang pernah nemuin. Apa yang kita mau sudah pernah dicapai oleh orang lain. Gimana caranya agar kita bisa mencari orang yang udah berhasil dan belajar dari dia, gimana bisa mencapai tujuan tadi ya. Jadi bukan hanya sekedar cari how atau bagaimana dari diri kita, tapi kita cari who ya. Siapa yang udah berhasil dan kita belajar dari dia, kita tiru caranya seperti apa sehingga kita bisa berhasil mencapai seperti dia. Nah, kalau teman-teman peka sama apa yang saya sampaikan tadi, kita tiru bukan tiru hasilnya, bukan tiru resultnya, ya. Tapi kita tiru prosesnya, apa yang dia lakukan untuk bisa mencapai result tadi. Karena kalau kita misalnya ngelihat, kita pengen nih punya seperti seseorang misalnya yang punya barang mewah kayak gitu, kita pengen seperti dia. Lalu yang kita lakukan adalah kita meniru gadgetnya seperti apa. iPhone terbaru gitu misalnya. Kita ikut-ikutan iPhone terbaru, padahal dari secara income itu maksa gitu ya untuk beli iPhone tadi. Nah, itu kan jadi kurang bijak kayak gitu. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, yang ditiru, yang dicontek itu bukanlah hasilnya ya, bukanlah hasilnya, langsung ikut-ikutan hasilnya, tapi adalah prosesnya, bagaimana dia kerja kerasnya, bagaimana strateginya untuk mencapai tujuannya, itulah yang kita modeling, itulah yang kita pelajari dari sana. Jadi ketika kita mau mempercepat kesuksesan kita harus cari dulu siapa yang udah berhasil mencapainya. Dengan seperti itu, kita akan lebih cepat untuk mencapai tujuan kita. Seperti contoh misalnya ketika saya di training, nah saya dulu nempel ya ke mentor saya waktu itu. Saya nempel ke guru saya, Pak Fuad. Saya nempel gimana beliau memberikan training, gimana beliau memberikan in-house training, bagaimana negosiasi trainingnya dia. Ketika saya nempel, saya belajar gitu ya. Itu saya dapat ilmu, caranya seperti ini, tekniknya seperti ini. Dan itu mempercepat kesuksesan saya. Lalu prinsip ini juga saya pakai gitu ya di bidang lain. Misalnya di pekerjaan saat ini di human resource. Saya mau menjadi pakar HR. Nah, akhirnya saya belajar nih, siapa ya yang orang yang udah jago? Salah satunya adalah konsultan ya. Beberapa konsultan kan pasti udah punya pengalaman yang sangat luar biasa, menangani berbagai macam case, dan ya udah. Akhirnya saya di tahun 2019 itu saya masuk konsultan. Tujuan awalnya bukanlah langsung kayak, saya pengen dapat income segala macam. No, saya mau join di sana karena saya mau belajar. Saya mau belajar dari para pakar HR yang terbaik di bidang HR sehingga saya bisa dapat ilmunya. Lalu di konteks lain lagi, selain di bidang HR, saya juga sangat senang, sangat hobi gitu ya, di bidang dunia marketing sebenarnya. Jadi ada satu sisi dalam diri saya itu yang saya happy di dunia marketing. Lebih tepatnya digital marketing kayak gitu. Salah satunya adalah dengan cara bikin podcast kayak gini. Nah, saya senang aja gitu. Saya bikin podcast,
banyak yang dengerin. Terus saya bikin lead magnet, banyak yang download, banyak yang sign up melalui email, seperti yang bisa kamu cek di deskripsi gitu ya. Ada lead magnet gimana cara bikin kamu produktif dengan bikin weekly plan, serta gimana kamu bisa setting goal, kamu bisa cek di deskripsi. Lalu dari situ saya bikin webinar, banyak yang join. Lalu ketika saya bikin podcast, dapat kenalan baru, terus dapat peluang-peluang baru. Nah itu sangat-sangat menyenangkan gitu buat saya. Itu jadi kayak main-main gitu. Padahal ini adalah hal yang serius, tapi buat saya ini kayak main game gitu ya. Gimana kita kulik lagi sampai akhirnya mendapatkan pola yang berhasil, yang bisa memberikan impact untuk lebih banyak orang. Nah begitupun juga di dunia marketing ini. Jadi di tahun 2017 atau 2018, setelah saya selesai studi saya waktu itu di Magister Psikologi Industri dan Organisasi, saya nggak langsung bekerja di bidang psikologi, tapi saya justru join di sebuah perusahaan startup. Di sana dia menjual training, ya, menjual digital online course kayak gitu, dan saya bergabung di sana. Kenapa? Salah satunya adalah karena saya pengen banget belajar marketing. Di sana saya belajar email marketing, di sana saya belajar Facebook marketing, di sana saya belajar gimana mengadakan webinar, bawain webinar. Itu saya belajar di sana. Dan ketika saya belajar dari yang terbaik di sana, saya juga belajar dari Denny Santoso seperti itu ya. Ketika bekerja di sana saya juga kenal, juga tahu gitu ya tentang Russell Brunson. Saya baca semua bukunya. Saya juga jadi tahu tentang salah satu internet marketer di Asia yang sangat luar biasa namanya Peng Joon. Itu juga saya belajar di sana. Saya contek caranya gimana. Dan itu membawa saya sampai di titik ini. Meskipun belum yang gimana-gimana banget gitu ya. Belum jadi podcast pengembangan diri nomor 1 lah. Di saat ini masih ranking 30-an di Spotify gitu. Tapi ini sebuah pencapaian sangat luar biasa buat saya. Nah itu salah satunya adalah karena saya belajar dari yang terbaik kayak gitu. Ketika kita belajar dari yang terbaik, kita tiru caranya seperti apa, kita belajar dari dia, kita modeling gitu ya. Serta kita sesuaikan dengan apa yang kita punya, bakat-bakat kita, talent-talent kita seperti apa, dan hasilnya akan sangat luar biasa sekali. Kamu bisa mencapai goalmu dengan jauh lebih cepat dibandingkan kalau kamu coba-coba sendiri, trial and error sendiri, tanpa mau belajar dari yang terbaik. Thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, kamu bisa share di Instastory kamu. Jangan lupa mention @andreasbordes, nanti akan saya repost. Dan kamu juga bisa cek link di deskripsi. Ada beberapa tools yang bisa bikin kamu jadi jauh lebih sukses dan produktif. Oke, thank you semuanya. Sukses selalu and never stop learning because life never stop teaching.